Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Selamat berjumpa kembali dengan seri mata kuliah sejarah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada sesi yang ke-13 ini kita akan membahas apa yang pernah terjadi di zaman Rasulullah yang cukup penting. Momen yang akan kita bahas kali ini adalah dari perjanjian Hudaybiyah hingga terjadinya Fathul Makkah. Pada sesi sebelumnya kita sudah membahas perang Ahzab dan perang Khaybar. Perang Ahzab terjadi pada tahun ke-5 Hijriah dan perang Khaybar terjadi tahun ke-7 Hijriah. Nah, sebenarnya di antara kedua perang ini ada yang disebut dengan peristiwa perjanjian Hudaybiyah, yaitu tahun ke-6 Hijriah atau setahun setelah perang Ahzab, setahun juga sebelum perang Khaybar. Rasulullah mengajak 1.400 kaum muslimin untuk melakukan ibadah umroh atau haji yang didasarkan kepada mimpinya. Dan mimpi tersebut direkam di surat Al-Fatah ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad sadaqallahu rasulahur ru'ya bil haqq. Sungguh benar Allah, maha benar Allah atas apa yang terjadi kepada Rasulnya terkait dengan mimpinya. La tadkhulunnal masjidal haram, bahwa engkau pasti akan memasuki Masjidil Haram insyaallah dengan izin Allah. Aminina, dalam keadaan aman, muhalliqina ru'usakum, dan kaum muslimin akan mencukur rambutnya, wa muqassirin, dan juga memotong rambutnya itu. La takhafun, dalam keadaan sama sekali tidak merasa takut. Nah, kemudian berangkatlah rombongan tersebut di kawasan Dzul Hulaifah yang saat ini dikenal sebagai kawasan Masjid Syajarah. Nabi dan kaum muslimin mengenakan pakaian ihram. Dan ini menunjukkan bahwa mereka datang ke Mekah hanya untuk ibadah, bukan perang. Kemudian di Hudaybiyah, 22 km dari Mekah, beliau berhenti karena ada ancaman bahwa kaum musyrikin Quraisy akan memerangi rombongan kaum muslimin kalau mereka masuk ke Mekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengirimkan sahabat yang bernama Akhrash yang menaiki unta ke Mekah untuk menjelaskan maksud kedatangan rombongan tersebut. Tapi Akhrash kembali dan unta Akhrash dibunuh oleh kaum musyrikin Quraisy. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan Utsman bin Affan, utusan berikutnya. Pertimbangannya adalah bahwa Utsman kerabat dekat dari pemimpin Quraisy, Abu Sufyan. Utsman diperintahkan oleh Rasulullah agar segera kembali ke Hudaybiyah maksimal setelah 3 hari berada di Mekah. Jadi perintahnya seperti itu. Kalau apapun juga yang terjadi, setelah 3 hari pulanglah, balik lagi ke Mekah. Setelah 3 hari ternyata tidak ada kabar dari Utsman. Artinya Utsman tidak datang, dan kemudian tidak juga ditemukan kabar apapun apa yang terjadi dengan Utsman. Hingga beredar spekulasi bahwa Utsman terbunuh. Nah, setelah menerima berita dan spekulasi terbunuhnya Utsman itulah maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan semua sahabat dan mengambil baiat dari mereka bahwa mereka tidak akan meninggalkan Nabi sendirian dan mereka siap menghadapi aksi-aksi musyrikin Quraisy sampai titik darah penghabisan. Dan mereka pun, para sahabat, bersumpah bahwa meskipun dalam situasi tanpa persiapan perang seperti itu, kan mereka datang tidak dengan membawa peralatan perang ya, akan tapi seandainya pun harus berperang, mereka bersumpah untuk tetap siap berperang meskipun nyawa menjadi taruhannya. Peristiwa inilah yang dikenal dengan Baiatur Ridwan yang direkam dalam surat Al-Fatah ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad radhiyallahu 'anil mu'minin. Sungguh Allah telah ridho dengan orang-orang mukmin. Idz yubayyi'unaka, ketika mereka berbaiat kepadamu wahai Muhammad, tahta syajarah, di bawah sebuah pohon. Fa'alima ma fi qulubihim. Allah Maha tahu apa yang ada di dalam hati kaum muslimin itu. Fa'anzalas sakinata 'alaihim, dan Allah menurunkan rasa tenang atas mereka. Wa atsabahum fathan qariba, dan Allah menjanjikan kemenangan yang dekat. Nah, terkait dengan surah Al-Fatah ayat 18 ini, Sunni dan Syiah memiliki perspektif yang berbeda.
apa yang makna dari Baitur Ridwan tersebut. Ahlus Sunnah memandang bahwa kerelaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para sahabat bersifat mutlak tanpa syarat dan abadi sifatnya. Oleh karenanya mereka memberikan penghormatan khusus kepada semua sahabat yang hadir dalam baiat tersebut. Jadi kalau dalam teologi atau keyakinan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, ayat ini menjadi salah satu di antara sekian banyak dalil nakli yang dijadikan sebagai dasar keyakinan mereka bahwa sahabat adalah orang-orang yang sangat terhormat. Akan tapi kalau Syiah itu memandang bahwa memberikan tafsiran yang berbeda terhadap ayat ini. Syiah memandang bahwa keridhaan Allah tersebut muncul dari kesiapan mereka untuk berkorban dalam situasi yang kritis itu. Jadi keridhaannya muncul hanya untuk kasus tersebut. Apakah kemudian bisa langgeng atau tidak? Nah, ini kalau menurut orang-orang Syiah, keridhaan itu hanya akan kekal jika ada komitmen dan sikap istiqomah dari para pembaiat dalam mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karenanya keberadaan ayat ini tidak dengan serta-merta dimaknai sebagai terbebasnya semua sahabat yang berbaiat dari kesalahan di kemudian hari. Pembesar Mekah mendengar peristiwa baiat itu dan mereka merasa gentar. Di sisi lain, Utsman juga sebenarnya tidak dibunuh. Pihak Quraisy lalu mengutus wakil ke pihak muslimin untuk mengadakan perjanjian damai. Sejarawan mencatat bahwa saat itu Quraisy hanya ingin menyelamatkan muka dan tidak dipermalukan di hadapan kabilah Arab lain. Orang yang diutus Quraisy itu bernama Suhail bin Amr dan ia membuat draft perjanjian. Jadi draft perjanjiannya itu dibuat oleh orang-orang Mekah. Nah, kemudian disodorkan kepada Rasulullah. Suhail diterima oleh Rasulullah yang didampingi oleh Ali bin Abi Thalib sebagai sekretaris. Kemudian disepakatilah perjanjian damai yang diberi nama Perjanjian Hudaybiyah. Nah, inti perjanjian Hudaybiyah ini, sebagian ada yang mengatakan 6 atau 7, ada yang sebagiannya mengatakan 3. Ini 3 yang penting yang disepakati oleh semuanya adalah bahwa kaum muslimin tahun ini tidak boleh masuk ke Mekah, jadi harus balik lagi. Akan tapi tahun-tahun berikutnya baru boleh untuk masuk ke Mekah. Di tahun berikutnya itu, kaum muslimin Madinah akan berada di Mekah selama 3 hari dengan aman dan penduduk Mekah akan mengungsi ke luar kota. Kemudian yang kedua, gencatan senjata dilakukan selama 10 tahun dan ini juga berlaku di antara kabilah-kabilah yang berkoalisi dengan muslimin dan musyrikin. Kemudian yang ketiga, pelarian dari Mekah harus dikembalikan ke Madinah. Sementara pelarian dari Madinah tidak mesti dikembalikan ke Madinah. Dan ada beberapa butir yang lainnya, ada yang mengatakan sampai 4, 5, 6 itu dikarenakan ada perjanjian yang lainnya yang disebutkan bahwa seandainya terjadi pelanggaran atas salah satu butir perjanjian ini, maka perjanjian Hudaybiyah ini dinyatakan tidak berlaku. Rasulullah kemudian mengganti pakaian ihram dengan pakaian biasa, menyembelih hewan dan memerintahkan yang lain untuk melakukan hal yang sama. Tapi sebagian sahabat menunjukkan reaksi negatif terhadap situasi tersebut. Mereka kecewa dengan perjanjian dan mereka menyampaikan kritikan kepada Rasulullah bahwa Rasulullah sudah bersikap lemah di hadapan musyrikin Mekah. Mereka juga mempertanyakan kebenaran mimpi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa kaum muslimin akan memasuki Masjidil Haram dengan aman. Sebagian merasa kecewa karena perjanjian Hudaybiyah dianggap berbeda dengan semangat sumpah setia Baiatur Ridwan. Tapi setelah dijelaskan panjang lebar oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barulah sikap sebagian sahabat itu melunak dan akhirnya mau menuruti instruksi Rasulullah. Maka kaum muslimin pun pulang ke Madinah. Pada bulan Dzulqa'dah tahun ke-7 Hijriah, Rasulullah bersama sekitar 3.000 orang melakukan umratul qadha atau umrah untuk menggantikan umrah tahun sebelumnya. Saat itulah kaum muslimin berhasil menunaikan ibadah umrah selama 3 hari. Sementara penduduk Quraisy mengungsi ke kawasan pegunungan di sekitar Mekah. Nah, ini sebenarnya kalau kita hubungkan dengan makna dari ayat tentang kebenaran mimpi Rasulullah itu, pada akhirnya ya mimpi terjadi kan ya, terrealisasi. Walaupun kadang-kadang ini yang terjadi seperti yang terjadi pada Rasulullah, realisasinya tidak mesti di tahun itu, kadang-kadang ditunda dan memang akhirnya banyak hikmah yang bisa diambil dari kenapa
satu ketentuan Allah, kehendak Allah kemudian tertunda sampai 1 tahun lamanya. Di tahun yang sama, yaitu tahun ke-7 Hijriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan beberapa surat kepada penguasa Romawi Timur, kepada Iran, Abyssinia, Mesir, Bahrain, dan Basrah, menawarkan ajaran Islam kepada para penguasa tersebut. Kemudian bagaimana reaksinya? Reaksi dari Romawi itu tidak disebutkan secara jelas. Yang pasti Romawi hingga akhir hayat Rasulullah tetap menjadi ancaman bagi kaum muslimin. Kemudian Raja Negus dari Abyssinia menyambut baik. Sebagian sejarawan menyebut bahwa Raja Negus memeluk Islam dan meninggal sebagai muslim. Tak lama kemudian, jadi tak lama setelah mendapatkan surat itu, disebutkan dalam riwayat dia masuk Islam dan kemudian meninggal, sampai-sampai Rasulullah melakukan sholat jenazah dari jauh kurang lebih, atau mungkin sholat wahsyah mungkin ya, yang pokoknya diceritakan Rasulullah itu melakukan sholat untuk Raja Negus atau Najasyi dari Abyssinia ini. Kemudian Raja Muqawqis dari Mesir menyambut baik ajaran Nabi dan mengirim Nabi sejumlah hadiah termasuk 2 budak Qibti, yang salah satu diantaranya adalah Maria Qibtiyah itu yang akhirnya dinikahi oleh Rasulullah. Tak ada keterangan apakah Muqawqis masuk Islam atau tidak. Kemudian Amir Munzir, penguasa Bahrain, menyambut baik surat Nabi dan memeluk Islam. Adapun Raja Kisra atau Khusru dari Persia menunjukkan sikap negatif dan marah. Sikap negatifnya ini ditentang oleh keluarga kerajaan termasuk oleh anaknya sendiri. Reaksi paling buruk ditunjukkan oleh Amir Syurahbil dari Al-Ghassani, penguasa Basrah. Ia membunuh utusan pembawa surat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Awal tahun ke-8 Hijriah, musyrikin Quraisy melakukan pelanggaran terhadap perjanjian Hudaybiyah. Bani Bakr atas sepengetahuan Quraisy melakukan penyerangan terhadap Bani Khuza'ah yang merupakan kabilah sekutu kaum muslimin. Rasulullah bereaksi keras dan menyatakan bahwa perjanjian Hudaybiyah sudah tidak lagi berlaku, sebagaimana yang juga disebutkan di dalam perjanjian tersebut. Pada bulan Ramadan tahun ke-8 Hijriah, kaum muslimin bersama 10.000 orang berangkat ke Mekah dengan membawa persenjataan lengkap. Nah, karena sudah tidak berlaku nih, ya sudah gitu. Yang sekarang yang terjadi adalah kaum Quraisy, musyrikin Quraisy telah melakukan pelanggaran perjanjian, maka situasi perang yang memang sebelumnya sudah ada itu kemudian berlaku lagi. Musyrikin Quraisy ternyata sudah tidak lagi punya nyali untuk melakukan perlawanan dan mereka menyerah. Maka Mekah pun takluk kepada kaum muslimin. Kaum muslimin muhajirin kembali ke kampung halaman mereka. Nah, salah satu peristiwa simbolik yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah penggulingan berhala-berhala yang ditaruh di sekeliling Ka'bah. Hal itu dilakukan untuk membuktikan kepada kaum musyrikin Quraisy bahwa patung-patung itu sama sekali tidak akan menciptakan bencana. Nah, sebelumnya beredar kabar bahwa kaum muslimin yang menaklukkan kota Mekah akan ditimpa bencana jika sampai berani menyentuh patung-patung yang disucikan kaum musyrikin Quraisy. Nah, ini juga menjadi bahan telaah kita bersama mestinya ya, bahwa apa sih yang menyebabkan ketika Rasulullah membuka kota Mekah, yang salah satu hal yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah adalah menggulingkan berhala-berhala dari sekeliling Ka'bah. Itu sebagian ditiru dengan cara yang menurut oleh sebagian orang kaum muslimin yang menganggap bahwa patung-patung dimanapun juga harus dihancurkan, harus dirusakkan. Padahal kalau kita melihat spirit yang ditunjukkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu bukan semata-mata karena memang ingin melakukan perusakan atau melakukan penghinaan terhadap ajaran agama lain. Tapi yang saat itu Rasulullah memang sudah berkuasa di atas kota Mekah, dan saat itu kaum orang-orang Mekah pun dengan ketaatan atau keikhlasan ataupun dengan terpaksa mereka sudah menjadi orang Islam. Nah, saat itulah maka simbol-simbol kemusyrikan itu akhirnya dihancurkan, dan kemudian juga dalam rangka untuk membuktikan kepada yang lain. Jadi banyak yang lain tuh yang merasa bahwa agama mereka tuh masih ragu-ragu ya.
Ada orang-orang yang masih ragu apakah memang benarkah Islam itu adalah agama yang akan memberikan perlindungan kepada mereka. Tidakkah kalau mereka misalnya meninggalkan ajaran yang lama, yaitu ajaran penyembahan terhadap patung, maka mereka akan ditimpa bencana. Maka saat itulah Rasulullah mengatakan tidak, ini patung-patung ini sama sekali tidak bisa melakukan apapun juga. Maka kemudian patung-patung itu kemudian digulingkan. Nah, setahun setelah peristiwa Fatu Mekah, tahun ke-9 Hijriah, Rasulullah beserta kaum muslimin melakukan ibadah haji dengan jumlah rombongan paling besar sepanjang sejarah ibadah haji, yaitu lebih dari 120.000 orang. Jumlah rombongan haji yang besar itu berkorelasi, artinya sesuai dengan, kan sebelumnya hanya misalnya ketika mau melakukan akan datang ke Mekah di tahun ke-6 Hijriah yang diakhiri dengan perjanjian Hudaybiyah, rombongan Rasulullah hanya 1.400 orang. Tapi kemudian setelah itu ketika terjadi Fathul Mekah tahun ke-8 Hijriah, Rasulullah datang bersama 10.000 kaum muslimin. Nah, tahun ke-9 Hijriah itu jumlahnya sampai fantastis sekali, 120.000 orang. Dan ini sangat besarnya rombongan haji itu berkorelasi dengan memang sangat besarnya jumlah kaum muslimin di saat itu. Bisa dipastikan bahwa saat itu Islam menjadi agama yang dianut oleh hampir semua penduduk di Jazirah Arab serta di berbagai kawasan sekitar Jazirah Arab. Dan itulah buah dari perjuangan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama 23 tahun melewati segala macam rintangan, suka, dan duka. Itulah yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.